kreativitas para pekerja seni masih dibayangkan tanggung jawab terhadap membangun karakter bangsa. Kalau pada tahun 1950 latar belakang perjuangan menjadi tema utama perfilman Indonesia, sementara tahun 1970 hingga 1990 latar belakang perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru yang otoriter menjadi tema utama perfilman Indonesia. Zaman Orde Baru membatasi ruang gerak para pekerja seni untuk berekspresi dan berkreasi. Dari pemberian judul hingga isi cerita melalui tahap penyensoran dan departemen peneranganlah ujung tombaknya. Serta badan sensor adalah ujung tombak terakhir dalam pemasungan kreativitas. Tidak menjadi patokan apabila sebuah film sudah mendapat izin untuk dibuat dapat ditayangkan di bioskop. Apabila badan sensor film tidak meloloskan, hancurlah kreativitas itu. Banyak contoh beberapa film yang tidak bisa ditayangkan atau dinyatakan di-ban. Misalnya film Rumusan. Film Rumusan ini diproduksi pada tahun 1972 dengan latar belakang pemerintah Jepang. Secara ide prinsip film ini sudah diizini, bahkan sudah diproduksi, mungkin Mbak Tia tahu. Setelah terjadi film ini selesai, ada protes dari pemerintah Jepang sehingga kreativitas itu terbunuh. Sementara film Rumusan adalah sebuah bagian sejarah yang tidak lepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana zaman-zaman itu pemerintah Jepang memperlakukan rakyat Indonesia membangun Jakarta perjalanan dari mulai Merak hingga ke Banyuwangi. Kemudian film Atis. Film ini disutradarai oleh almarhum Simanjaya, mungkin Bang Tian tahu. Film ini tidak sempat diputar pada waktu itu. Setelah beberapa tahun kemudian, kalau saya tidak salah, mulai tahun 80, film itu diputar untuk kalangan terbatas. Inilah pemasukan kreativitas. Pada tahun 70 hingga 90, kita masih memiliki pekerja seni yang mempunyai idealisme yang tinggi. Kita masih memiliki almarhum Abdul Sani. Kita masih memiliki Ramadan Kahar. Kita masih memiliki almarhum Arifin Serur dan lain-lainnya. Sebagai seorang penulis yang handal dalam bidangnya. Kemudian kita masih memiliki Simanjaya. Kita masih memiliki Win Umboh. Kita masih memiliki Teguh Karya. Kita masih memiliki Amin Briono dan lain sebagainya sebagai seorang sutradara yang cakap dalam kreativitasnya. Dan kita masih memiliki pemain-pemain yang bertanggung jawab terhadap seni karena mereka lahir dari dunia teater seperti AKNI atau Akademi Teater Nasional Indonesia. Kita masih memiliki W.D. Mokhtar. Kita masih memiliki Rahmat Hidayat, Maruli Sitompul, Soekarno Endul, Slamet Raharjo, Sofia W.D., Marwo, Dahlia, Christine Hakim dan sebagainya. Kita masih memiliki idealisme dan tanggung jawab moral kepada bangsa. Namun pada tahun 1990, dari desakan dan demi desakan, dari mulai pemasukan kreativitas hingga monopoli distribusi apa yang disebut Group 21 Group dan krisis ekonomi yang berkepanjangan tahun 1990